Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devandra Saputra dengan NPM 2504020808002. Saat ini saya akan menceritakan atau mendongeng tentang sang kancil dan sang buaya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. Let's go. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah berbagai macam binatang. Hutan itu dipenuhi pepohonan rindang, sungai yang jernih, serta suara burung yang berkicau setiap paginya. Di antara semua penghuni hutan, ada seekor hewan kecil yang terkenal karena kecerdasannya. Yaitu adalah sang kancil. Walaupun tubuhnya kecil, sang kancil tidak pernah takut menghadapi masalah. Ia selalu menggunakan akalnya untuk mencari jalan keluar. Tetapi karena kecerdasannya membuat ia bertindak terlalu percaya diri. Suatu pagi yang cerah, sang kancil berjalan-jalan mencari makanan. Ia sudah berkeliling hutan sejak matahari terbit, tetapi belum juga menemukan buah-buahan yang cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ucap sang kancil, perutku lapar sekali, sambil mengusap perutnya. Ketika berjalan lebih jauh, matanya berbinar-binar. Dari kejauhan dia melihat sebuah kebun yang penuh dengan pohon mentimun segar. Mentimun itu tampak hijau, besar, dan sangat menggoda dia. Wah, mentimun itu pasti sangat enak, katanya dengan penuh semangat. Tetapi sebelum sampai ke kebun tersebut, sang kancil harus menyeberangi sebuah sungai yang cukup lebar. Sungai itu terkenal berbahaya karena dihuni banyak buaya. Sang kancil berdiri di tepi sungai sambil berpikir, kalau aku berenang, pasti aku akan dimakan buaya. Tetapi kalau aku tidak menyeberang, aku tidak bisa menikmati mentimun yang sangat lezat itu. Ia terus memutar otaknya sampai akhirnya menemukan sebuah ide yang menurutnya itu sangatlah cerdik. Tak lama kemudian, sang kancil pun berteriak memanggil para buaya. Hai buaya, kalian di mana? Satu persatu pun kepala buaya muncul dari dalam air. Ada apa kancil? Mengapa kamu memanggil kami? Tanya pemimpin buaya. Sang kancil pun tersenyum ramah. Aku datang membawa kabar gembira. Raja hutan ingin memberikan hadiah kepada semua buaya karena kalian dianggap sebagai hewan yang kuat dan gagah. Mendengar perkataan sang kancil tersebut, para buaya ini menjadi sangat senang sekali. Benarkah? Hadiah apa yang akan kami dapatkan? Tanya mereka serempak. Sang kancil pun menjawab dengan tenang, sebuah hadiah dibagikan. Raja hutan ingin mengetahui jumlah seluruh buaya yang tinggal di sungai ini. Karena itu aku ditugaskan menghitung kalian. Para buaya saling berpandangan, mereka merasa bangga karena akan dihitung langsung oleh utusan Raja Hutan. Baiklah, kata pemimpin buaya tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Sang kancil pun berkata, berbarislah dari sungai hingga ke seberang sana.
Aku akan melompat di atas punggung kalian sambil menghitung satu per satu. Tanpa rasa curiga, para buaya tersebut segera berbaris rapi. Tubuh mereka membentuk jembatan yang membentang dari satu sisi sampai ke sisi yang lainnya. Melihat kesempatan itu, sang kancil pun segera melompat ke punggung buaya pertama. 1, ia melompat lagi. 2, 3, 4, 5. Begitulah seterusnya sehingga akhirnya sang kancil berhasil mencapai tepi sungai seberang dengan selamat. Sesampainya di daratan, sang kancil pun tertawa kecil. Terima kasih buaya, kalian sudah membantuku menyeberang. Pemimpin buaya mulai merasa ada yang aneh dengan si kancil tersebut. Lalu, kapan hadiah dari Raja Hutan diberikan kepada kami? Sang kancil pun tersenyum sambil berkata, sebenarnya tidak ada hadiah. Aku hanya ingin menyeberang sungai. Maaf, kalian telah tertipu. Mendengar jawaban itu, para buaya pun sangat marah. Kancil, kau telah membohongi kami, teriak mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Sang kancil telah berada jauh di seberang sungai sana. Ia pun berlari menuju kebun mentimun. Dengan penuh kegembiraan, ia memakan mentimun yang segar sehingga perutnya merasa kenyang. Enak sekali, katanya sambil menikmati setiap gigitan. Setelah puas makan, sang kancil pulang melewati jalan lain agar tidak bertemu lagi dengan para buaya tersebut. Sementara itu para buaya masih merasa kesal karena telah ditipu. Pemimpin buaya berkata kepada teman-temannya, kita harus belajar dari kejadian ini. Jangan mudah percaya kepada siapapun tanpa berpikir terlebih dahulu. Hari demi hari berlalu, sang kancil tetap dikenal sebagai hewan yang cerdas. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa menggunakan kecerdasan untuk menipu orang lain bukanlah perbuatan yang baik. Jika suatu saat ia benar-benar membutuhkan pertolongan, mungkin tidak akan ada lagi yang akan percaya kepada kancil tersebut. Sejak saat itu, sang kancil berusaha menggunakan kecerdasannya untuk membantu sesama penghuni hutan. Bukan sekedar mengelabui mereka demi keuntungan pribadi. Dan para buaya pun menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak lagi mudah tertipu oleh siapapun yang akan datang dengan janji-janji manis. Akhirnya hutan kembali damai. Semua hewan belajar bahwa kecerdasan memang merupakan anugerah, tetapi harus digunakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Begitulah dongeng dari saya tentang si kancil dan si buaya, di mana kita itu tidak boleh menipu. Nah, boleh memakai kecerdasan, tetapi tidak boleh memakai kecerdasan itu untuk menipu atau untuk hal-hal yang lain. Saya kira segitu saja dongeng dari saya. Terima kasih sudah melihat atau sudah mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.